Baik. Nah, ini ada namanya az-zuhud. Az-zuhdu fid dunya. Apa yang disebut zuhud? Kan kayaknya zuhud itu nggak boleh kaya. Bukan, itu nggak ada urusannya. Zuhud itu nggak ada urusan dengan kaya atau miskin. Zuhud itu al-khuruj an-mata'iha. Keluar, ya, an-mata'iha. Dari kemewahan, apa, eh, ketergantungan kepada kemewahannya, syahwatiha, syahwat terhadapnya. Apakah itu qalil ataupun kathir, banyak, sedikit ataupun banyak. Apakah bentuknya materi, mal, atau bentuknya imateri, popularitas. Kamaan nabil maut yakhrujuna minha. Sebagaimana orang kalau mati harta manfaat nggak? Kan nggak lagi. Popularitas nggak lagi. Nah inilah zuhud itulah mati keduanya seseorang yang sedang menuju Allah SWT. Itulah mematikan diri yang kedua. Nah, jadi ketika ini saya pun sedang belajar berlatih diri untuk ini. Semoga Allah ridhoi dan Allah mudahkan dengan kelembutan-kelembutannya. Ya. Kita keluar dari sehingga nanti ini ujian mal itu apa? Berbagi. Ujian jah ini apa? Popularitas. Sama saja nanti dibenci atau disayang, dicinta atau dimurkai itu rasanya sama. Ya, kenapa? Kolbunya sedang berhadap kepada Allah, maka dia tidak perhatikan selain Allah. Ya. Nah, orang ini sudah mati yang kedua kali. Itulah kayak Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat Nabi itu sudah sampai di makom itu. Lalu hakikat zuhud kata beliau, antazhad bid dunya wal akhirah. Zuhud itu dua, tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Dan zuhud itu teman-teman amal kolbu dan amal ruh. Ya. Jadi bukan amal fisik. Maka bisa jadi ada orang miskin tapi nggak zuhud, pikirannya duit tiap hari. Dan sebaliknya ada orang kaya tapi dia nggak nyantol hatinya dengan duit, bisa jadi. Lalu dalam hadis kata beliau dikatakan ad-dunya. Nah, ini ada satu riwayat Dailami, saya ingat saya. Ya, ad-dunya haram ala ahli akhirah. Ad-dunya, ya, dunia itu haram, terlarang. Haram itu artinya terlarang terhadap orang ahli akhirat. Sebaliknya akhirat haram terhadap ahli dunia. Tapi itu tunggu dulu ya. Dunia dan akhirat, dunia dan akhirat haramani. Diharamkan kedua-duanya kepada ahlullah, kepada wali-wali Allah, nabi-nabi Allah. Maksudnya apa? Bagi wali-wali Allah, bukan kenikmatan dunia yang dia jadi tujuan. Bukan juga kenikmatan akhirat, menikahi bidadari, makanan yang nikmat. Tidak. Mereka yang penting itu ketemu yang punya dunia dan akhirat. Kalau udah ketemu yang punya dunia akhirat, terserah Allah. Mau Allah kasih kaya, Allah kasih miskin, mau Allah kasih makom apa di surga, itu terserah. Nah ini jangan disalahpahami. Ada yang baru belajar hikam, baru belajar ma'rifat, terus bilang, tidak boleh harap surga. Enggak, jangan ngomong gitu, enggak benar. Kita akan disuruh mengharapkan surga. Jangan, enggak usah beramal takut neraka. Bukan gitu juga. Kita akan disuruh untuk takut ke neraka. Kita harap surga karena yang punya surga menyuruhnya. Kita takut neraka karena yang punya neraka menyuruhnya. Maka harap surga karena mengharapkan ketemu dia di sana. Kita takut neraka karena kita khawatir di sana tidak dapatkan ridhonya. Jadi surga itu diharapkan bukan sekedar karena kawin dengan bidadari, makan enak, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih tinggi dari itu. Karena di surga itu bertemu dengan Nabi Muhammad, sehingga dengan begitu kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada kalam ini.
Jadi jangan difahami, jangan terlalu ngejos, terlalu semangat, lalu kemudian kita nolak-nolak surga. Tes aja tuh orang, kasih duit agak banyak dikit, seneng nggak? Kalau seneng berarti dia jangankan akhirat, jangankan surga, dunia aja dia seneng banget. Dan seseorang tuh boleh terima pemberian duniawi jika dia melihatnya dari Allah. Ya, jadi zuhud ini bukan nyuruh hidup miskin, sebatang kara, tidak, itu salah konsep. Teman-teman, jangan suuzon dengan siapapun, jangan berburuk sangka. Kita kalau ngeliat ada guru apa, terus kita ukur gajinya, nggak boleh. Kita lihat karyawan, terus kita ukur gajinya. Uh, kita lihat ada tentara, polisi, kita ukur, wah ini gampang disuap. Jangan begitu. Sama, ya. Melihat ada orang ngajar berdakwah, jangan kemudian dilihat, oh dia cari honor, itu suuzon, ya. Suuzon kepada orang-orang berdakwah. Hati-hati. Para pendakwah itu kalau mereka mengenal jalan kepada Allah, lalu dia mengajak jalan kepada Allah dengan cara yang tepat, itu mereka kekasih Allah. Kalau kita kemudian berprasangka buruk kepada mereka, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, faqad azantuhu bil ard. Aku nyatakan perang terhadap mereka. Nah, kita tentu tidak mau diperangi oleh mereka. Nah, ini tentang zuhud, ya. Jadi kita buat ringkasan dulu sebelum uh, kita akhiri, ya. Bahwa zuhud zuhud itu bukanlah engkau hidup miskin, ya. Bukan membuang kemewahan, fasilitas, tidak. Bukan juga kemudian tidak merindukan surga, bukan. Zuhud itu yaitu membuang cinta. Jadi yang dibuang apa? Cinta kepada selainnya. Selain Allah. Jadi cinta kepada selain Allah ini yang dekat. Selain Allah itu apa saja? Makhluk. Dunia itu makhluk. Akhirat itu makhluk. Maka ada sebuah kalimat, ya, kita temukan dalam beberapa kitab, kalam-kalam wahyu-wahyu Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Sampaikan kepada hambaku, wahai dunia, siapa yang mengejarmu, siapa yang mencarimu, maka hinakanlah dia, susahkanlah hidupnya, buat dia capek. Wahai dunia, siapa yang mencari ridhoku, yang mengabdi kepadaku, maka bantulah dia, khidmatlah kepadanya, muliakanlah dia. Itu kalam Allah ke dunia. Jadi Allah sudah berikan SIM kepada dunia. SIM-nya dua. Pertama, menyusahkan orang yang mencarinya, dan yang kedua, membantu memuliakan orang yang mengabdi kepada Allah, Tuhannya dunia dan akhirat. Sedangkan akhirat Allah berkalam. Di akhirat itu kan ada surga. Hadis qudsi, ya, hadis yang sahih. Surga neraka. Apa kata Allah ke surga? Wahai surga, anti rahmati, biki arhamu ibad. Wahai surga, denganmu aku merahmati hambaku. Ya, wahai neraka, denganmu aku memurkai hambaku. Berarti surga itu kita harapkan karena di situ ada rahmat Allah. Dan yang dinamai rahmat Allah itu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebablah Nabi mengatakan, Iftahul Jannah ada di tanganku. Maka tidak ada seorang Nabi pun yang masuk surga kecuali setelah aku bukakan. Nabi bukakan, Nabi-Nabi terdahulu belum masuk. Yang masuk kita duluan. Baru Nabi berikutnya, dan umat-umatnya. Ini beruntungnya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang zuhud, ya. Jadi tolong diluruskan, jangan kemudian meremehkan surga, jangan juga meremehkan neraka, biasa aja, ya.
Allah menyuruh kita merindui kedua-duanya. Baik, teman-teman semua, barangkali itu dulu udah dapat dua. Ini sudah ringkas sekali, dan yang diberikan oleh Syekh Al-Imam Najmuddin Al-Kubro itu daging semua. Jadi dia nggak pakai pengantar-pengantar, nggak pakai nggak pakai bunga-bunga lah, langsung dagingnya. Ya, Alhamdulillah. Baik, saya kembalikan kepada host kita. Fadal.